Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk suara saya sudah terdengar jelas ya? Nah, untuk suara dan video apa sudah muncul dengan jelas? Untuk suara saya sudah terdengar jelas ya? Nah, baik untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang IRD, sistem informasi rumah sakit. Nah, pada pembahasan ini notasi IRD yang digunakan untuk pemodelan basis data fokus pada notasi umum yang sering digunakan, seperti simbol entitas, atribut, relasi, dan garis penghubung. Berikut ini adalah simbol atau penjelasan dari notasi IRD. Nah, yang pertama di sini ada simbol atau entity. Dia adalah entitas adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik. Nah, jadi nanti setiap tempat atau setiap sistem informasi, entitinya itu dapat berbeda-beda tergantung dari tempat atau proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, kemudian selanjutnya ada atribut. Atribut adalah kolom atau field yang menjadi bagian dari detail entitas tersebut. Nah, entitas yang di atasnya. Nah, selanjutnya nanti ada atribut kunci. Nah, dia ada garis bawahnya, atributnya. Atribut kunci adalah atribut yang bersifat unik dan menjadi kunci pada entitasnya. Nah, jadi dia unik yang tidak bisa sama dengan yang lainnya, seperti yang sebelumnya telah kita jelaskan, seperti nomor KTP untuk penduduk atau nomor NIM untuk mahasiswa. Selanjutnya ada atribut multinilai. Atribut multinilai adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Kemudian selanjutnya ada relasi, ada relationship. Penggambarannya seperti ini. Relasi adalah penghubung antar entitas yang biasanya diawali dengan kata kerja. Selanjutnya ada penghubung atau garis yang menghubungkan. Garis penghubung merupakan notasi untuk menghubungkan antar notasi-notasi di dalam pemodelan IRD, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Nah, selanjutnya nanti kita akan melakukan studi kasus, yaitu membuat IRD, sistem informasi rawat inap rumah sakit. Nah, untuk sebelumnya juga teman-teman sudah membuat beberapa IRD dari tugas sebelumnya ya. Nah, di sini akan saya jabarkan atau detailkan lagi langkah-langkah pembuatan IRD-nya. Menentukan entitas, selanjutnya menentukan atribut, kemudian identifikasi relasi dan kardinalitasnya, kemudian nanti hasil akhirnya akan menghasilkan IRD dari sebuah sistem informasi rawat inap rumah sakit. Nah, jadi ini studi kasusnya. Sistem informasi rawat inap rumah sakit merupakan satu sistem untuk mengelola sistem informasi yang diperlukan di dalam sebuah rumah sakit yang melayani pasien rawat inap, meliputi pengelolaan data pasien, rekam medis, perawat, dokter, dan obat. Nah, jadi sebelum kita membuat IAD, kita harus identifikasi dulu tuh di dalam si rumah sakit tersebut ada apa aja. Nah, kalau di sini yang umum di rumah sakit biasanya ada apa aja sih? Yang pertama kan biasanya pasti ada pasien kan ya. Nah, pasien tersebut disimpan di mana datanya? Biasanya di data pasien. Nah, setelah pasien tersebut ada,
Kemudian apalagi bisa ada rekam medis. Rekam medis itu di mana pasien tersebut datanya itu direkam atau disimpan. Misalkan dia ada sebelumnya dirawat untuk penyakit tertentu, misalkan tipes atau DBD, maka rekam medisnya akan ada. Nah, selanjutnya ada perawat, dia adalah perawatnya, kemudian ada dokter, dia adalah dokternya yang memeriksa seluruh pasien, kemudian juga ada obat yang dikonsumsi dan ruangan atau kamar inap pasien. Nah, berikut ini adalah aturan-aturan yang harus diatasi saat merancang IRD, Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit. Nah, jadi sebelum kita membuat ada aturan-aturan yang biasanya. Jadi logiknya kita mulai dipakai nih. Pasien rawat inap mendapat kamar sesuai jenis yang dipilih. Nah, jadi biasanya kan kalau kita ke rumah sakit ada jenis-jenis kamarnya tuh, ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas VIP, kelas VVIP. Nah, jadi pasien rawat inap dia mendapatkan kamar dengan apa yang dia pesan. Jadi tidak mungkin kamar kelas 3 dipakai oleh orang yang VIP. Nah, jadi harus sesuai itu analisanya. Terus kemudian poin kedua, ada beberapa jenis kamar dengan pilihan kapasitas, fasilitas, dan harga yang berbeda-beda. Ya, jadi masing-masing sudah ada harganya sendiri, ada kapasitasnya sendiri, dan ada fasilitasnya sendiri. Nah, untuk fasilitas nih, saya mau ngecek biasanya kalau teman-teman di kelas 3 fasilitasnya ada apa aja tuh? Atau biasanya kalau kelas 3 biasanya seruangan ada berapa pasien? Coba ada yang bisa jawab gak? Atau saya tunjuk nih. Di sini udah hadir semua pesertanya? Nah, fasilitasnya biasanya kalau di kamar kelas 3 itu mungkin bisa disatukan ya. Satu ruangan bisa 2 orang. Nah, terus kalau untuk meningkat lagi biasanya kamarnya itu udah ada AC, ada TV, kemudian naik lagi biasanya ada sofanya untuk yang penunggu pasiennya tersebut. Kemudian selanjutnya poin ketiga, pasien mempunyai rekam medis yang mencatat seluruh rekam medis pasien di rumah sakit tersebut. Jadi ada track recordnya, pasien tersebut dia cocok dengan obat tertentu atau alerginya, jadi ada semua. Jadi jangan sampai pasien tersebut dikasih obat yang ternyata dia nggak cocok atau rekam medisnya ternyata tidak pas gitu. Selama di rumah sakit, pasien akan dirawat oleh perawat. Nah, perawat akan mendampingi dokter saat pemeriksaan. Dokter akan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Dokter menentukan obat yang harus dikonsumsi oleh pasien. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam membuat IRD. Satu, yaitu menentukan entitas yang terlibat. Dua, menentukan atribut yang termasuk atribut kunci atau primary key. Tiga, identifikasi relasi antar entitasnya. 4. Identifikasi kardinalitas relasi. Nah, jadi ini langkah-langkah dalam membuat IRD sebenarnya bisa kalian gunakan untuk seluruh pembuatan IRD. Secara umumnya seperti ini. Jadi sistem apapun yang berjalan, secara umum kita bisa melakukan tahapan-tahapan ini. Nah, yang pertama menentukan entitas. Berdasarkan aturan yang didefinisikan di atas, ada 6 entitas yang harus dibuat, yaitu yang pertama pasien, dokter, perawat, rekam medis, obat, dan kamar. Nah, ini kita analisa dulu nih. Untuk basicnya rumah sakit ini udah cukup. Pasien, dokter, perawat, rekam medis, obat, dan kamar. Nah, kalau nanti rumah sakitnya lebih besar lagi, nanti ini bakal lebih kompleks lagi nih. Tapi untuk basic kita cukupkan dulu, nanti bisa kita kembangkan lagi biar tidak terlalu pusing. Keenam entitas di atas merupakan objek unik
yang terlibat dalam sistem informasi rawat inap rumah sakit. Nah, terus teman-teman harus menentukan dulu atributnya nih. Pertama tuh di pasien itu kalau data yang melekat ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada ID pasien dulu nih. ID pasien itu wajib digunakan atau bisa sebagai nomor KTP atau nomor yang membedakan pasien tersebut dengan pasien lainnya. Kalau teman-teman ke rumah sakit, biasanya kan kalau untuk pasien-pasien suka ada yang tangannya itu dikasih gelang ya. Ya, itu di situ udah termasuk ID pasien. Jadi biar pasien tersebut tidak tertukar. Kalau misalkan bayi yang baru melahirkan, mungkin di daerah kakinya dikasih gelang juga dia untuk mengidentifikasi. Nah, biasanya itu ada ID pasien. ID pasien ini bisa mengikuti nomor KTP atau nomor rumah sakit sendiri kalau memang dia ada nomor sendiri. Terus di sini ada PK yaitu primary key. Nah, jadi dia digunakan sebagai primary key atau pembeda dengan tabel-tabel lainnya. Nah, kemudian ada nama pasien. Nah, dia tipe karakternya itu varchar atau variabel karakter. Nah, jadi teman-teman nanti ketika menganalisis suatu data, nah dia tabel itu bisa banyak. Nah, misalkan kita coba cari dulu. Nah, nanti kan tipe-tipe tabel tuh ada banyak. Nah, ada karakter, ada varchar. Nah, varchar itu string atau ukurannya yang sesuai dengan isinya, maksimal 255 karakter. Dan jadi tipe data itu nanti ada banyak. Ada char doang atau string yang ukurannya tetap sampai dengan 255 karakter. Nah, kalau char itu dia karakter aja ya atau string. Nah, tapi kalau varchar dia bisa variabel, bisa karakter. Jadi kayak tanda seru, tanda tambah, angka termasuk. Selanjutnya ada teks, dia dapat menyimpan data dengan sampai lebih banyak nih, dia karakternya teks. Yang biasa kalau kita isi di website, itu kolomnya yang bisa lebih banyak itu biasa ada teks jenisnya. Nah, tipe data varchar ini digunakan untuk menyimpan karakter alfa numerik. Keunikannya adalah untuk menyimpan data dengan panjang yang bervariasi. Nah, gitu. Itu untuk varchar ya. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis kelamin. Ini kita analisa juga, kita masukkan ke dalam table. Dia tipenya char atau karakter. Karena jenis kelamin ini kan tidak ada pakai angka ya, tidak pakai 1, tidak pakai 2. Nah, jadi dia char aja cukup. Kalau misalkan nama pasien, ini kadang ada orang yang pakai angka itu jadi bisa juga varchar biar lebih luas. Kalau jenis kelamin laki-laki atau perempuan saja. Kemudian di sini ada telepon. Telepon ini bisa char atau bisa juga sebenarnya integer lebih cocoknya. Integer seperti ini. Nah, jadi untuk tipe data integer dia berupa angka. Jadi 0 sampai lain-lainnya itu dia masuk. Nah, integer juga bisa ada banyak. Ada yang short dan juga ada long integer. Dia bisa sampai angkanya banyak sekali. Nah, jadi integer itu dia bilangan bulat ya. Jadi bisa digunakan untuk angka-angka. Nah, selain integer juga contohnya 1, 8, 29 dan lain-lainnya. Kemudian ada tipe double. Double itu dia dua angka di belakang koma seperti 284 atau 09 atau dia ada double nih, ada depan ada dan yang belakang koma. Ini string yang tadi dan ada jenis boolean. Boolean itu true atau false. Seperti itu. Nah, kita ikuti saja dulu. Tanggal lahir dia itu modelnya date. Date itu tanggal ya. Jadi udah strukturnya seperti tanggal.
ada alamat, dia pakai varchar. Nah, kan dia ada nama jalan, ada angka-angkanya, jadi pakai varchar. Kemudian selanjutnya lagi kita ke dokter, ada ID dokter, dia masuknya integer dan primary key. Ya, ID dokter ini misalkan 001 atau 002, 003 dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis kelamin, nama, nomor telepon, dan alamat. Ya, hampir sama ya dengan untuk pasien. Nah, selanjutnya juga ada perawat, hampir sama juga. Dia pakai ID perawat, misalkan P001 untuk perawat, bisa seperti itu ya. Nah, kalau ini integer berarti angka aja 001 atau lain-lainnya. Nah, rekam medik. Nah, di sini kayak nomor, kalau misalkan teman-teman ada yang ke dokter 24 jam misalkan. Kadang kan awal suka ditanya tuh namanya siapa atau rekam mediknya siapa. Nah, jadi ada track record-nya. Jadi yang cukup dicari ini aja. Kalau sudah ada nomor rekam mediknya atau biasanya dari nama atau lain-lainnya bisa juga. Nah, kemudian ada kolom keluhan. Ini kolom keluhan ini bisa untuk nanti ditambahkan. Jadi keluhannya pasien ini apa aja, pemeriksaan dan pengobatannya jenisnya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada obat atau kode obat. Dia integer dan juga primary key. Ada nama obat, jenis-jenisnya, tahun produksi, masa berlaku. Nah, nanti kalau dikembangkan lagi, ini obat-obatan itu sebenarnya bisa ditambahkan seperti merek. Merek itu misalkan obat-obatan, mereknya apa aja nih untuk merek obat-obatan. Misalkan ada jenis OBH atau fix ya. Kemudian juga ada obat generik dan obat lain-lainnya. Kemudian juga ada jenis-jenisnya, misalkan ada obat untuk DBD, ada obat untuk yang ringan-ringan, yang flu dan batuk dan lain-lainnya juga. Kemudian ada kamar, nomor kamarnya dia integer, disimpan sebagai primary key. Ada nama, ada jenis kamarnya, ada kapasitasnya dan juga fasilitas. Nah, atribut dengan kode primary key menjadi atribut kunci pada masing-masing entitas. Nah, selanjutnya kita identifikasi nih relasi dan kardinalitas relasinya. Yang pertama ada relasi, menempati merupakan relasi antara entitas pasien dan kamar, yang berarti pasien menempati kamar yang diinginkan. Kardinalitas, relasi antara entitas pasien dan kamar adalah one to many, karena beberapa pasien bisa menempati satu kamar yang sama, atau satu kamar boleh ditempati oleh beberapa pasien. Nah, dia modelnya one to many ya. Nah, terus selanjutnya ada yang tercatat. Relasi tercatat merupakan relasi antara entitas pasien dan rekam media yang berarti pasien mempunyai catatan rekam medis di rumah sakit tersebut. Kardinalitas relasi antara entitas pasien dan rekam medis adalah one to many karena setiap pasien bisa memiliki satu rekam medis penyakit tertentu atau tindakan medis yang pernah dilakukan kepada pasien tersebut. Selanjutnya ada merawat. Relasi merawat merupakan relasi antara entitas pasien dan perawat, yang mana perawat akan merawat pasien selama pasien tersebut dirawat di rumah sakit tersebut. Selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas relasi antara entitas perawat adalah many to many, karena perawat tidak hanya merawat satu pasien, tetapi ada beberapa pasien lainnya, atau dengan kata lain banyak pasien yang dirawat oleh beberapa perawat. Nah, selanjutnya dia ada memeriksa. Relasi memeriksa merupakan relasi antara entitas pasien dan dokter, yang mana dokter akan melakukan pemeriksaan berkala pada pasien selama pasien dirawat di rumah sakit tersebut. Kardinalitas relasi antara entitas pasien dan dokter adalah many to many, karena dokter akan melakukan pemeriksaan pada banyak pasien, atau pasien akan diperiksa oleh beberapa dokter. Nah, jadi bisa saling banyak ke banyak datanya itu. Tergantung keluhan pasien terhadap penyakit tertentu, sehingga membutuhkan beberapa dokter spesialis.
Nah, selanjutnya ada mendampingi. Relasi mendampingi adalah antara entitas perawat dan dokter, yang mana perawat akan mendampingi dokter ketika dokter sedang melakukan pemeriksaan kepada pasien. Nah, kardinalitas relasi antara perawat dan dosen adalah one to many, karena seorang dokter bisa didampingi oleh beberapa perawat. Nah, selanjutnya ada menentukan. Relasi menentukan adalah relasi antara dokter dan obat, yang mana dokter bertanggung jawab untuk menentukan resep obat yang akan diberikan kepada pasien. Kardinalitas relasi antara dokter dan obat adalah one to many, karena setiap dokter dapat menentukan beberapa obat yang perlu dikonsumsi oleh pasien. Nah, selanjutnya ada konsumsi. Relasi konsumsi merupakan relasi antara obat dan pasien, yang mana pasien harus mengkonsumsi obat yang telah ditentukan oleh dokter. Kardinalitas relasi antara obat dan pasien adalah one to many, karena seorang pasien bisa mengkonsumsi beberapa obat dalam waktu yang sama. Nah, kemudian nanti hasil akhirnya seperti ini, kita jabarkan dulu. Yang pertama kita buat di sini ada kamar, ada tabel kamar, isinya itu ada nomor kamar tadi. Nah, ini ada underscore sebagai primary key-nya, ada nama kamar, jenis kamar, kapasitas, fasilitas, dan harga. Nah, kemudian dia ada relation-nya. Nah, dia menempati. Nah, jadi si pasien ini dapat menempati kamar tersebut, gitu. Nah, ini relasinya. Jadi si pasien tersebut dapat tercatat di rekam medis. Nah, rekam medis ini ada ini banyak dari ID. Ini keluhannya dapat macam-macam ya. Jadi dia lingkarannya 2, yang tadi bisa orang yang sedang tipes, sakit demam juga, yang lain sakit sambil DBD juga, itu ada kemungkinan seperti itu. Ada perawat. Nah, kalau ke pasien, dia hubungannya pasien itu merawat atau dirawat oleh perawat. Nah, kalau sama dokter, dia mendampingi dokter tersebut. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Nah, dokter juga ada hubungan dengan obat. Jadi dokter itu dapat menentukan obatnya apa saja, jenis jenisnya, tahun produksi, dan lain-lainnya. Nah, jadi nanti hasil akhir untuk IRD seperti ini tabelnya. Nah, ini hasil untuk IRD. Nah, untuk contoh IRD rumah sakit sepertinya sudah cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-temannya? Mahasiswa, atau ada yang kurang paham? Boleh ditanyakan. Nah, ini pun dapat berkembang atau dapat dikembangkan lagi. Kira-kira apa lagi nih? Nah, nanti kalau rumah sakitnya sudah besar, misalkan satu sistem besar atau sistem informasi rumah sakit yang lengkap, nah nanti ini bisa ada tabel baru lagi. Misalkan ada database, atau misalkan ada BPJS nih. Misalkan di sini ada BPJS baru lagi, kita tambahkan. Ada sebuah entitas atau atribut BPJS. Nah, jadi nanti BPJS itu dimiliki oleh pasien, kemudian nanti menentukan obat juga. Jadi untuk pasien BPJS, misalkan obatnya itu yang kualitasnya lebih di bawah. Terus kalau untuk pasien VIP, misalkan obat-obatnya itu yang bentuknya jenisnya paten misalkan. Nah, terus nanti BPJS tersebut berpengaruh juga ke kamar. Nah, jadi dengan pasien itu nanti ada kelas-kelasnya. Jadi BPJS itu dapat kamar yang lebih rendah biasanya daripada pasien yang biasa. Nah, jadi seperti itu. Nah, contohnya kira-kira apa lagi kalau untuk IR di rumah sakit? Nah, ini bisa kita coba cek lagi untuk referensi lainnya. Nah, ini juga nanti kita buatkan dalam bentuk tabel. Nah, kalau ini dia petugas ya. Kalau tadi kan perawat saja. Nah, kalau ini petugas dia. Jadi dia udah ada hubungan. Di sini ada ID petugas. Nah, jadi petugas bisa melakukan pendaftaran juga. Nah, di sini ada sampai gaji juga dia dimasukkan. Ini lebih lengkap contohnya, misalkan. Nah, terus kemudian ada faktur pembayaran.
Nah, dia dapat datanya itu dikirim kepada pasien lagi. Ya, kemudian ini ada obat tadi sama ya, ada perawat, ada rekam medis, detail rekam medis. Nah, kalau ini dia dipisah ya. Jadi untuk nomor rekam medis, dia relasinya dengan pasien aja. Kemudian detail lainnya dia dipisah dalam tabel terpisah. Di sini ada ID poli, ya jadi polinya ada macam-macam nih. Misalkan ada poli kulit atau poli ibu dan anak, ada poli penyakit dalam, dia dipisahkan di sini. Nah, polinya juga dia di sini ditambahkan lagi. Jadi ini lebih kompleks. Ya, sampai faktur juga ada tadi ya, ada pembayaran. Nah, ini untuk salah satunya. Jadi bentuk tabelnya nanti kita bisa buat seperti ini juga. Oke, karena waktu Zoom-nya terbatas, tinggal 3 menit saja. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman mahasiswa semuanya untuk tentang IRD studi kasusnya rumah sakit? Nanti setelah ini link Zoom akan saya berikan untuk kisi-kisi atau detail untuk UAS di pekan depan nanti. Jika tidak ada pertanyaan, maka Zoom-nya akan kita akhiri dulu. Nanti Zoom selanjutnya akan saya share linknya via WhatsApp. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.